Di video kali ini saya akan merangkum film pengacitan lagi yang berjudul Dear Sister Sister. Film ini menceritakan tentang kisah penggencotan seorang kakak dengan pacar adiknya. Namun sialnya kondomnya malah bocor. Yuk tanpa berlama-lama simak alur ceritanya. Dan sebelum lanjut, bantu subscribe ya. Terima kasih. Sebelum dimulai, tokoh dalam film ini bernama Jack, Hannah, dan Karen. Jack ini merupakan pacar dari Karen, adiknya si Hannah. Dan menariknya, Jack dan Hannah membuat sebuah kenikmatan yang bikin orang bakal ketagihan. Oke lanjut. Film ini dimulai pas ada sekelompok manusia-manusia kancol-col yang sedang pada ngumpul. Mereka semua sedang minum alkohol. Mereka pun saling bercerita dan ada yang maju ke depan sambil kayak bercerita di depan kelas. Dia pun mulai menceritakan pengalaman-pengalamannya ke teman-temannya. Saat lagi asik-asiknya cerita, si Jack dari tadi mojok gitu aja di tembok tanpa merhatiin temannya yang lagi cerita. Singkat cerita, hampir cekcok nih antara si teman sama si Jack. Akhirnya Jack pun mundur keluar ruangan. Ketika di luar ruangan, dia disamperin sama Karen pacarnya. Kang Jack pun ditanya kenapa dia selalu marah-marah. Akhirnya Karen nenangin si Jack biar nggak tegang gitu. Jack pun melanjutkan harinya dengan bersepeda keluar kota untuk refreshing otaknya, dan akhirnya sampailah dia di gubuk tua. Ketika sampai di sana, dia mengendap-endap dan pas dia intip, ternyata di dalam gubuk ada si Hana, yang mana si Hana itu kagak pakai celana. Kang Jack pun kaget dan tanpa sadar dia nyenggol pajangan di depan gubuknya. Hana pun tahu kalau ada orang, dia kira maling. Jack pun langsung disamperin, akhirnya Jack pun masuk dengan terpaksa. Setelah dia rebahan dan beristirahat, Jack pun merasa kalau dianya nggak bisa tidur. Akhirnya dia keluar. Nah pas dia keluar, dia lihat ada si Hana yang belum tidur juga di meja makan. Daripada nggak bisa tidur terus mencol, Jack pun ngajak Hana ngobrol. Awalnya sih mereka nih saling malu-malu dan masih pada kaku. Tapi si Jack pun berinisiatif menuangkan segelas alkohol untuk mencairkan suasana. Dan benar aja, suasana pun semakin cair dan mereka dengan santainya saling curhat. Mulai tentang masalah pribadi, masalah percolian sampai berakhir cerita ranjang. Dan ternyata si Jack ini kancolis sejati. Makin lama, suasana makin panas karena bawaan dari alkohol yang dituang Jack tadi. Mereka pun makin terbawa suasana dan langsunglah ketika laki-laki dan perempuan berada pada suatu ruangan, makin ketiga adalah pergencotan. Mereka pun langsung lompat ke kamar dan melakukan pengecetan. Tapi Jack yang masih setengah waras pun masih ingat kalau dia belum pakai kondom. Hana pun balik lagi untuk ngambil kondom. Gila, masih disediain segala lagi. Akhirnya mereka pun melakukan adegan kenikmatan yang bikin ketagihan. Pas pagi-pagi mereka kesiangan saking capeknya main di lapangan. Jack pun terbangun, dia pun kaget bukan main ngelihat si Karen datang nyamperin ke gubuknya. Dia pun langsung buru-buru buat pakai celana dan gak lupa ngebersihin sarang burungnya pakai tisu dan ngambil bungkus kondomnya. Dia pun ngebangunin Hana dan bilang kalau Karen ada di luar. Si Jack yang pintar malah dapat ide dan pura-pura bilang kalau habis olahraga pagi. Padahal olahraga semalam bikin enak, kenapa nambah olahraga lagi? Hana pun langsung pakai baju dan nyamperin saudaranya. Karen pun gemes ngeliat rambutnya berantakan. Yaelah habis taruh semalam. Karen pun langsung ke kamar yang semalam jadiin arena bertarung si Jack dan si Hana. Dia langsung rebahan, tapi Karen belum curiga dan masih belum menemukan tanda-tanda kalau si Jack tukang selingkuh. Mana sampai perang lagi sama si Hana? Suasana juga masih terlihat bebek saja, padahal sebelumnya ada sesuatu yang bakal bikin si Karen kecewa. Tapi si Karen terlihat santai-santai aja dan malah ketawa-ketawa sendiri. Mungkin lagi ngebayangin bakal tempur sama si Jack. Lalu mereka lagi pada di dapur, pada bikin sarapan. Hana pun cerita kalau dia baru putus. Pantesan aja si Jack pintar memanfaatkan situasi. Hana yang baru putus dengan sedikit kelihayan fuckboy langsung dihantam oleh si Jack.
Di sini Kang Jack sudah mulai kelihatan parno. Dia takut banget kalau ketahuan semalam melakukan pengecetan sama saudara ceweknya. Sedangkan Hana malah santai-santai aja, mungkin karena dia udah jomblo. Malam harinya karena nggak bisa tidur, Karen nyamperin saudaranya dan dia nanya dong pertanyaan yang wah banget gitu. Dia nanya ke Hana, dia nanya tentang bagaimana si Jack dan nanya apa si Hana juga suka sama si Jack. Hana yang tertarik dengan Jack pun mengiyakannya. Saudaranya pun bilang kalau sudah suka sama dia dan bilang kalau tertarik dan mulai jatuh cinta dengan si Jack. Tapi gobloknya si Karen gak peka kalau Hana ngutarain lewat hatinya. Akhirnya Karen keluar kamar dan menghampiri Jack. Mereka menghabiskan malam dengan cerita-cerita. Kali main gak capek apa? Singkat cerita, mereka malah kebangun karena nyium kakinya si Jack. Pas lagi sarapan, si Karen pun cerita nanti pas nikah sama Kang Jack, dia pengen langsung punya bayi. Menurutnya punya bayi menggemaskan. Hana juga tertarik pengen punya bayi meskipun nggak ada bapaknya. Atau bisa dengan cara donor sperma atau gimana pun caranya. Jack pun langsung kaget dan langsung mengalihkan pembicaraan. Dia pun bertanya ke Hana dan bilang kalau Jack tidak tahu siapa Hana dan mereka juga baru ketemu semalam kan. Si Hana dengan santainya bilang kalau Jack harus tenang karena sudah pakai kondom semalam. Singkat cerita, karena Karen dan Hana lagi pergi dan Jack sendirian di rumah, dia kepikiran masalah kondom yang semalam dipakai ngecot sama si Hana. Dia pun langsung nyari kondom itu dan coba masukin air ke dalamnya. Dan lucunya, kondomnya ternyata bocor. Jack yang melihatnya jadi panik. Di sisi lain, Hana pun dengan bodohnya malah cerita ke Karen kalau kemarin dia udah sempet ngecelot sama Kang Jack. Karen langsung ngegas dan nanya kemarin Jack, mampa lubangnya si Hana nggak? Kang Jack yang bingung malah ngebahas tentang kondom bocor. Tambah parah deh suasananya. Akhirnya Hana pun ngaku kalau dia emang sengaja ngebolongin kondomnya dengan alasan dia pengen hamil. Tapi gobloknya malah nyari mangsa si Jack. Kenapa nggak ya nonton aja ya? Pasti kagak nolak. Seketika Karen jadi emosi dan tidak menyangka ternyata pacarnya nggak setia alias buaya. Pengen ngembas rabi lempit cewek lain. Karen pun pergi dari sana. Si Karen malah nangis mengetahui fakta yang membuatnya merasa terpukul. Dan anehnya si anak kakak si Karen malah mau aja diajak main sama si Jack. Harusnya kan nolak karena Hana udah tahu kalau Karen sangat mencintai dan sayang sama si Jack. Jack pun datang dan meminta maaf secara baik-baik, mengakui kesalahannya kemarin. Seharusnya dia tidak melukai perasaan Karen. Jack yang menyesal akhirnya nangis di depan Karen dan mohon-mohon buat dimaafin. Jack yang frustasi langsung pergi dari rumah itu dan meninggalkan Karen dan Hana di sana. Keesokan harinya hubungan Karen sama Hana pun memburuk. Mereka diam-diaman pas Hana nyamperin, si Karen pun menghindar. Hana jadi makin merasa bersalah. Tapi beberapa hari kemudian mereka pun sudah mulai baikan. Mau gimana lagi, namanya juga saudaraan kan ya. Pasti ujung-ujungnya baikan juga. Tapi yang stres malah si Jack, sampai-sampai dia ngebanting sepedanya. Jack mulai kehilangan Karen dan nyalahi dirinya sendiri. Akhirnya Kang Jack pun balik ke gubuk dan secara gentle dia bilang minta maaf. Dia minta maaf kalau udah teledor ngecelot sama si Hana. Terus dia bilang kalau emang nanti Hana hamil, dia siap tanggung jawab. Tapi dia juga bilang sayang banget sama Karen. Dan minta izin ke Hana buat tidur bareng sama adiknya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.